Hi vlog, welcome to my guys. Shout down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Adi Putra Pasambuna dari Desa Insil, Kecamatan Pasi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo. Oke, saya mahasiswa baru dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan, jurusan D3 Farmasi. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia dasar dari Bapak Suleman Duengo SPD MSI. Oke, baiklah, saya akan langsung menjelaskan materi tentang teori atom. Oke, langsung saja. Yang pertama, definisi atom. Apa yang dimaksud dengan atom? Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom serta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neuron yang bermuatan netral atau yang tidak bermuatan. Elektron-elektron pada sebuah atom terkait pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Oke, yang kedua, teori atom Dalton. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan teori atom Dalton. Kelemahan teori atom Dalton adalah tidak dapat menerangkan adanya proton dan elektron. Oke, yang ketiga, percobaan Lavoisier. Oke, percobaan apa yang dilakukan oleh Lavoisier? Percobaan yang dilakukan oleh Lavoisier yaitu memanaskan raksa dalam tabung yang dihubungkan dengan tabung yang berisi udara. Oke, yang keempat, hukum kekekalan massa adalah massa total zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, merupakan teori yang dikemukakan oleh Lavoisier. Oke, yang kelima, percobaan Joseph Proust. Soal hasil dari percobaan yang dilakukan oleh Joseph Proust dalam membuktikan hukum perbandingan tetap adalah, dan jawabannya adalah massa hidrogen dan massa oksigen yang terkandung memiliki perbandingan yang tetap. Oke, yang keenam, 3 asumsi teori Dalton. Pertanyaannya adalah, yang mendasari timbulnya teori Dalton adalah ditemukan atom berdasarkan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Yang ketujuh, hukum perbandingan berganda. Pertanyaannya, Dalton meneliti bahwa hidrogen pada gas metana. Apakah hasil penelitian Dalton? Oke, jawabannya adalah dua kali dari hidrogen yang terdapat pada gas etilena. Ia menyatakan bahwa rumus gas metana adalah H2 dan etilena CH, atau dalam kurung, rumus yang benar berdasarkan pengetahuan sekarang adalah CH4 dan C2H4. Yang kedelapan, sinar katoda. Apa sih yang dimaksud dengan sinar katoda? Oke, sinar katoda adalah arus elektron yang diamati di dalam tabung vakum, yaitu tabung kaca hampa udara yang dilengkapi oleh paling sedikit 2 elektron. Logam yang diberikan tegangan listrik, katode atau elektron negatif.
dan anode atau elektron positif. Yang ke-9, pembelokan sinar katode dalam dalam medan magnet. Berdasarkan percobaan di atas adalah, jadi yang dimaksud percobaan yang di sini yaitu pembelokan sinar katode dalam medan magnet. Oke. Jawabannya adalah di bawah pengaruh medan magnet, sinar katode dibelokkan karena sinar katode adalah elektron bermuatan negatif, sehingga saat dikenai medan magnet dan listrik akan mengalami pembelokan menjalani lempeng kondensor bermuatan negatif dan mendekati lempeng kondensor bermuatan positif. Oke, yang ke-10, pengamatan J.J. Thomson atau yang bisa disebut dengan Thomson. Oke. Percobaan Thomson menunjukkan bahwa sinar tersebut adalah bahwa jika arus listrik melewati tabung vakum, ada semacam aliran berkilauan yang terbentuk, membuktikan bahwa aliran tersebut terbentuk dari partikel kecil dari atom, dan partikel tersebut bermuatan negatif dan dinamai elektron. Oke, yang ke-11, perbandingan muatan dan massa. Oke, kesimpulan dari penjelasan di atas, jadi yang disebut kesimpulan di atas itu yang tentang perbandingan muatan dan massa. Oke. Kesimpulannya adalah partikel sinar katode bermuatan negatif dan merupakan partikel dasar, benda yang harus ada pada setiap atom. Pada tahun 1874, Snowhay mengusulkan istilah elektron. Jadi pada tahun 1874 Snowhay mengusulkan istilahnya adalah elektron. Oke, yang ke-12, pengamatan tetes minyak milikan. Oke, yang dibahas di sini nilai yang bisa diterima dari muatan listrik E adalah -1,60219 kali 10 pangkat 19C. Dengan menggabungkan hasilnya dan Thomson dapat menghasilkan sebuah massa dan sebuah elektron sama dengan 9,110 kali 10 pangkat 28 gram. Oke, yang ke-13, sinar Kamal atau sinar positif. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sinar Kamal. Oke. Sinar Kamal adalah suatu percobaan atau eksperimen dari Goldstein, yaitu berupa seberkas sinar terusan yang berupa sinar yang bermuatan positif. 14. Oke, yang ke-14, sifat-sifat kanal atau sinar kanal. Ada berapakah? Sebutkan. Sifat sinar kanal yaitu ada 4 macam. Oke, yang ke-15, pengamatan tentang model atom dibuat oleh J.J. Thomson, yaitu model
plum pudding. Kesimpulannya adalah dari sifat kanal ini ialah semua atom terdiri dari suatu dasar yang bermuatan positif. Jadi itu kesimpulannya tentang pengamatan tentang model atom J.J. Thomson yang berbentuk model plum pudding. Oke, yang ke 16, sinar X. Tuliskan sifat sinar X. Sifatnya yaitu tidak dibelokkan oleh medan listrik dan magnetik dan magnet, dan mempunyai daya tembus yang sangat besar terhadap suatu benda tersebut. Yang ke-17 yaitu radioaktif. Apa sih yang dimaksud dengan radioaktif? Oke. Adalah jenis limbah yang mengandung radioaktif atau radionuklida yang berisi nuklir. Atau ada juga yang menjawabnya seperti ini. Kumpulan beragam proses di mana sebuah inti atom yang tidak stabil memancarkan partikel subatomik. Oke, yang ke-18, unsur radioaktif dan radiasinya. Oke, pertanyaannya, radiasi radioaktif memancarkan radiasi apa? Radiasi yang dipancarkan zat radioaktif dapat berupa radiasi gamma, radiasi beta, dan radiasi alfa atau sinar X. Yang ke-19, inti atom. Inti atom itu dibentuk oleh apa? Oke, inti atom itu dibentuk oleh proton dan neuron. Yang ke-20, pengamatan Geiger dan Marsden mengamati bahwa inti atom. Oke, pertanyaannya, tuliskan pengamatan Geiger dan Marsden. Yang pertama, sebagian besar dari partikel A menembus lempeng logam tanpa pembelokan. Yang kedua, sebagian satu dari tiap 20.000 mengalami pembelokan setelah menembus lempeng logam. Yang ketiga, dalam jumlah yang sama seperti yang di poin yang kedua, tidak menembus lempeng logam sama sekali, tetapi berbalik sesuai arah datangnya sinar. Yang ke-21, model atom Rutherford. Pertanyaannya di sini, ia mengumumkan bahwa di dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif. Hasil tersebut diperoleh setelah melakukan percobaan dengan titik-titik. Oke, jawabannya adalah hamburan sinar alfa dari uranium. Oke, ini yang soal terakhir atau teori terakhir, yaitu proton dan neuron. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan proton dan neuron. Oke, yang pertama, proton. Proton adalah subatomik yang memiliki muatan positif. Sedangkan neuron adalah partikel subatomik yang tidak bermuatan atau yang tidak memiliki muatan apapun, yaitu netral. Oke, jadi penjelasan saya tentang teori atom hanya sampai sini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena ini video pertama saya. Mohon maaf jika banyak yang
salah atau apa, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shutdown nga LDR, lockdown relationships.